Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berusaha melaksanakan amal soleh, yaitu berusaha mempelajari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal soleh yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah dan membuahkan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, kepada sanak saudara kita, kepada tetangga kita dan umat Islam pada umumnya. Naam. Kita masih membahas tentang hadis-hadis seputar adab dan akhlak yang kita baca dari Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari. Yang mana pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang kibar atau sombong. Kita akan membaca hadis maupun ayat yang menjelaskan tentang sombong. Dalam bab ini, dalam babul kibr, bab sombong, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, an Harithah bin Wahb al-Khuza'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Harithah bin Wahab al-Khuza'i, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku kabarkan tentang ahli surga? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ciri-ciri ahli surga? Kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allahi la abarrah, yaitu setiap orang-orang yang lemah, mutadha'if dan terhina, yang seandainya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, seandainya dia berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku kabarkan pula kepada kalian tentang ahli neraka, tentang ciri-ciri ahli neraka. Kullu utullin jawadin mustakbir, yaitu semua orang yang banyak membuat permusuhan, utul, orang-orang yang suka membuat permusuhan, jawab, orang-orang yang kasar, bengis, mustakbir, dan orang yang sombong.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 6071. Kemudian hadis yang kedua yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kanatil amatu min ima'i ahli al-Madinah la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Dahulu anak-anak wanita penduduk Madinah, anak-anak kecil perempuan di kota Madinah bisa menggandeng tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak beliau pergi kemana saja yang diinginkan oleh anak tersebut. Saya ulangi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu anak-anak wanita, anak-anak perempuan, anak-anak kecil perempuan di kota Madinah bisa mengambil atau menggandeng tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menarik tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diajak bermain, diajak pergi kemanapun yang diinginkan oleh anak tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari pada nomor 6072. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penjelasan dua hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala terkait dengan hadis yang pertama, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri ahli surga dan ciri-ciri ahli neraka. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan wal gharad minhu wasful mustakbir bi annahu min ahli nar. Tujuan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini pada bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa orang yang sombong itu adalah penghuni neraka. Orang yang sombong itu termasuk penghuni neraka. Artinya, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan Imam Bukhari rahimahullah telah menyebutkan hadis ini pada bab sebelumnya, yaitu ketika membahas tentang tafsir surat Al-Qalam. Imam Bukhari telah menyebutkan hadis ini ketika membahas tafsir Utul pada surat Al-Qalam. Namun kemudian Imam Bukhari menyebutkan kembali hadis ini pada bab ini, tujuannya adalah untuk menjelaskan berdasarkan hadis ini kita dapat memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat tegas bagi orang-orang yang sombong. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan diancam dengan siksa neraka. Bahwa mereka, orang-orang yang sombong adalah penghuni neraka. Naam. Dengan demikian, jika pelaku kesombongan itu mendapat ancaman neraka dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita simpulkan berarti perilaku sombong itu termasuk dosa besar. Perbuatan sombong, rasa sombong itu adalah dosa besar karena mendapat ancaman neraka. Karena salah satu ciri, salah satu kategori dosa itu dikatakan sebagai dosa besar adalah ketika dosa tersebut ada ancaman secara langsung, baik dalam hadis maupun dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa dosa tersebut adalah termasuk dosa yang menghantarkan kepada siksa neraka. Naam. Sehingga dengan demikian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita menyimpulkan betapa sangat mengerikan ancaman yang ditujukan kepada mereka dan kepada siapa saja yang memiliki sifat sombong. Dan dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang yang sombong penghuni neraka. Begitu pula dalam ciri-ciri yang disebutkan pula dalam hadis itu beliau mengatakan termasuk ciri-ciri orang sombong adalah orang yang kasar, orang yang bengis, baik perkataannya, baik perbuatannya, kasar, suka menyakiti orang lain, suka mengganggu orang lain, suka merugikan orang lain. Jika orang ini lewat, jika orang ini berada di satu tempat, maka orang-orang akan merasa tidak nyaman.
Bahkan orang-orang merasa tersakiti, terdolimi dengan orang ini. Itu juga merupakan salah satu ciri ahli neraka yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang disebutkan oleh beliau, ciri-ciri ahli neraka pula, yaitu orang yang suka membuat permusuhan. Dengan lisan dan perbuatannya itu, dia gemar membuat permusuhan. Artinya dia membuat masalah dengan si A, membuat masalah dengan si B, baik bisa perorangan ataupun kelompok ataupun masyarakat tertentu. Dia suka membuat permasalahan dan permusuhan dengan orang lain. Seperti ini juga ciri-ciri ahli neraka. Dan yang perlu kita fahami bahwa 3 sifat yang disebutkan oleh beliau tadi, yaitu orang yang suka membuat permusuhan, orang yang kasar, bengis, dan orang yang sombong, itu biasanya satu paket. Artinya, jika orang itu sombong, maka dia pun akan memiliki sifat-sifat yang lain. Orang yang sombong, biasanya dia akan berlaku kasar. Karena dia menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Orang lain itu lebih rendah dari dia. Orang lain itu tidak mulia. Orang lain itu bisa diremehkan. Dan seterusnya. Orang lain itu tidak perlu didengarkan kata-katanya. Orang lain itu tidak perlu dipuji dan seterusnya. Orang sombong biasanya seperti itu. Kalau orang sudah sombong, maka dia akan memiliki ciri yang kedua, yaitu dia akan berlaku kasar kepada orang lain. Begitu pula orang yang sombong akan memiliki ciri-ciri yang ketiga, yaitu orang sombong biasanya akan suka berbuat dan bertindak yang menimbulkan permusuhan dan permasalahan dengan orang lain. Karena dia sombong, kata-katanya itu menyakiti orang lain, sehingga dia menjadi bermusuhan dengan orang tersebut. Karena dia sombong, perbuatannya itu tidak menghormati orang lain, sehingga dia pun menimbulkan permusuhan dengan orang lain. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini begitu dalam maknanya, begitu luas cakupannya, dan memberi pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwa sifat sombong itu betul-betul menjadi sifat yang sangat tercela. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 ciri-ciri ahli neraka dalam hadis ini, dan ternyata ketiga-tiganya itu akan menjadi satu paket sekaligus bisa dilakukan jika seseorang itu sudah memulai dengan memiliki sifat sombong. Naam, maka mari kita berusaha menjauhkan diri kita semuanya dari sifat sombong dengan cara banyak belajar, dengan cara banyak mendengarkan petuah-petuah orang soleh, dengan cara banyak membaca bagaimana para pendahulu kita, orang-orang soleh kita mencontohkan untuk bersifat tawadhu, dengan cara melihat bagaimana orang itu jika memiliki sifat sombong, maka dia dimusuhi oleh orang lain, dijauhi, tidak memiliki teman, tidak memiliki penolong ketika dia membutuhkan penolong, agar kita mengambil pelajaran dari itu semuanya. Kemudian sebaliknya beliau menyebutkan dalam hadis tadi terkait dengan ciri-ciri ahli surga. Beliau mengatakan ahli surga itu ciri-cirinya kullu dha'ifin, orang-orang yang lemah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, lemah baik secara fisik maupun secara harta. Lemah secara fisik artinya fisiknya itu lemah, tidak kuat, tidak memiliki power yang besar. Fisiknya lemah, mungkin mudah sakit, mungkin terlihat kurus, kering, kecil begitu. Mutadhaif, dan orang yang diremehkan, direndahkan oleh orang lain. Tapi orang seperti itu, orang yang lemah, orang yang diremehkan, orang yang tidak memiliki kedudukan, orang yang tidak terpandang sama sekali, bahkan orang yang mungkin tidak pernah dipuji sama sekali oleh orang lain, orang seperti ini dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia hanya memiliki penolong, Allah saja. Dia hanya memiliki satu penolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Karena dia direndahkan oleh orang lain, semua orang merendahkannya, menghinanya, menyingkirkannya, sehingga dia justru bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Seandainya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah,
Allah akan memenuhi sumpahnya. Atau dalam makna yang lain, seandainya dia berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan mengijabahi, akan mengabulkan doa orang tersebut. Kita lihat dalam hadis ini disebutkan bahwa ciri-ciri ahli surga ternyata jika dilihat dengan kacamata dunia bukan orang yang mulia, orang-orang yang lemah, orang-orang yang diremehkan, direndahkan, justru mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka ternyata orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk dapat masuk ke dalam surganya. Masya Allah. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat siapa ahli surga, siapa ahli neraka dengan kacamata kita sendiri. Siapa ahli surga, siapa ahli neraka itu benar-benar adalah hal yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan Rasul SAW pun tidak tahu siapa ahli surga, siapa ahli neraka, kecuali nama-nama yang memang telah disebutkan dan dijelaskan oleh Allah kepada beliau. Selain nama-nama yang telah dijelaskan oleh Allah, maka beliau pun tidak bisa mengetahui siapa dari umat ini yang menjadi ahli surga maupun ahli neraka. Oleh karena itu, ketika kita melihat saudara kita muslim maupun muslimah, nampak kok sedikit amal solehnya, sholat fardu mungkin secara berjamaah, tapi nampaknya kok sering masbuk begitu. Sholat sunnah juga biasa-biasa saja, paling hanya qobliyah dan ba'diyah. Nggak pernah kelihatan sholat duha, nggak pernah kelihatan sholat malam, nggak pernah dia infak sedekah atau infak sedekahnya hanya sedikit. Tidak pernah nampak menyumbang, mewakafkan harta yang banyak, dan seterusnya. Ketika melihat saudara muslim maupun muslimah yang seperti itu, kita tidak boleh kemudian merasa sombong, merasa bangga diri, merasa lebih baik dari orang tersebut. Karena bisa jadi orang itu lemah di dunia, hina di dunia, ditolak, diremehkan, dipandang sebelah mata oleh orang-orang di dunia, namun ternyata mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dengan hadis tersebut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang sombong itu adalah penghuni neraka, atau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong. Dijelaskan oleh beliau apa maksudnya tidak masuk surga. Beliau mengatakan waqtulifa fi ta'wili dzalika fi haqqil muslim. Diperselisihkan oleh para ulama, apa maksudnya orang muslim yang sombong kok tidak masuk surga? Beliau setidaknya menyebutkan ada 4 atau 5 pendapat di sini. Yang pertama kata beliau, faqila, ada yang berpendapat la yadkhulul jannata ma'a awwalil dakhilin. La yadkhulul jannah ma'a awwalid dakhilin. Orang-orang yang sombong itu tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga bersama dengan orang-orang yang pertama masuk surga. Kita ketahui bahwa dari sekian banyak umat manusia yang diciptakan oleh Allah, dengan sekian banyak nabi dan rasulnya masing-masing, yang akan pertama kali masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang pertama, maksud hadis tadi bahwa orang yang sombong itu tidak masuk surga adalah yaitu mereka tidak akan ikut bersama rombongan yang pertama kali masuk surga ini. Artinya ditunda. Mereka masuk surga namun ditunda, disiksa dulu di dalam api neraka, dibersihkan dosa-dosanya, baru nanti kemudian dimasukkan ke dalam surga setelah bersih dari dosa-dosanya. Ada pendapat yang kedua, waqila la yadkhulu biduni mujazah. Artinya mereka tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dan menjelaskan bahwa ada segolongan dari umat Islam ini yang nanti akan masuk ke dalam surga tanpa dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa perlu disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah umat-umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang langsung masuk surga tanpa dihitung amalnya, tanpa disiksa oleh Allah atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah maksud hadis tadi bahwa orang yang sombong tidak masuk surga, maksudnya adalah mereka tidak termasuk golongan yang ini menurut pendapat yang kedua. Artinya mereka tetap harus disiksa terlebih dahulu di neraka, harus diperhitungkan amal soleh dan amal buruknya, baru setelah dibersihkan dosa-dosanya mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah, pendapat yang ketiga, waqila jazauhu alla yadkhulaha walakin qad yu'fa anhu. Pendapat yang ketiga mengatakan sebenarnya orang yang sombong itu tidak masuk surga. Makna hadis tadi yaitu orang yang surga sebenarnya memang benar-benar tidak masuk surga. Orang yang sombong tidak berhak, tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Walakin qad yu'fa anhu. Hanya saja kadang-kadang dosa sombong yang dia lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena diampuni oleh Allah dia bisa masuk ke dalam surga. Naam. Pendapat yang selanjutnya, yang terakhir terkait dengan hadis itu, orang muslim yang sombong tidak masuk surga, maksudnya adalah la yadkhulul jannata hala dukhuliha wa fi qalbihi kibrun. Maksudnya orang yang sombong tidak akan masuk surga dengan membawa kesombongannya. Orang yang sombong tidak akan masuk surga dengan membawa kesombongannya. Artinya dia akan dibersihkan terlebih dahulu oleh Allah dari sifat kesombongan yang menempel pada dirinya. Setelah hilang sifat sombongnya itu, barulah dia diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Intinya bahwa semua pendapat tadi menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan hadis-hadis yang berisikan ancaman seperti hadis yang kita baca sekarang. Orang yang sombong tidak masuk surga, maksudnya adalah bahwa orang yang muslim selama dia masih berstatus sebagai seorang muslim, dia tidak murtad, tidak keluar dari agama Allah, maka tetap nanti pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja diancam tidak masuk surga, maksudnya bisa seperti pendapat pertama, yaitu tidak masuk surga bersama orang-orang yang masuk pertama kali, atau seperti pendapat yang kedua, tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, artinya dia harus tetap diazab dulu, harus dihitung dulu amal-amalnya, atau seperti pendapat yang lainnya. Intinya semuanya menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah, bahwa ancaman-ancaman seperti hadis ini maupun hadis dan ayat yang lainnya bukan berarti orang muslim itu akan kekal di dalam api neraka. Itu merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan harus kita fahami bersama. Orang muslim, dia beragama Islam, beriman bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diimaninya, bahwa Alkitab sucinya adalah Al-Quran. Dia beriman dengan semua rukun-rukun iman dan mengerjakan rukun-rukun Islam. Maka meskipun dia memiliki dosa-dosa yang begitu banyak, tetap saja nanti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi fadilah, menjadi keutamaan orang muslim. Allah menjanjikan surga adalah tempat kembali terakhirnya. Meskipun berbeda-beda keadaannya. Ada yang masuknya cepat, ada yang masuknya tanpa dihisab, tanpa diazab. Ada yang masuknya harus disiksa terlebih dahulu. Ada yang masuknya dengan susah payah menyeberangi sirat dan qantarah. Semuanya tergantung dengan amal solehnya masing-masing. Namun pada akhirnya orang muslim akan masuk ke dalam surga. Namun yang seperti itu tidak kemudian menjadikan kita meremehkan dosa. Tidak. Itu menjadikan kita semakin yakin akan luasnya rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang muslim maupun muslimah. Sebaliknya jika orang itu telah kafir, orang itu tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasulullah SAW, tidak beriman dengan Al-Quran, maka kekufurannya itu membuat dia akan disiksa di dalam neraka untuk selama-lamanya. Meskipun selama di dunia memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, namun kebaikannya tidak dianggap oleh Allah.
karena dia tidak memenuhi syarat untuk diterima kebaikan yang dia kerjakan itu. Naam. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah. Kemudian terkait hadis yang kedua, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tadi beliau menceritakan bahwa anak-anak kecil perempuan kota Madinah dulu itu biasa memegang atau menarik tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengajak beliau untuk bermain, bahkan bermain di tempat di mana saja yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Apa maksud hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab kibr, dalam bab sombong? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa qad ishtamala ala anwa'in minal mubalaghati fit tawadhu'. Hadis ini mencakup begitu banyak penjelasan tentang tawadhu'nya, tentang rendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar-benar tawadhu'. Jadi hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab sombong. Maksudnya adalah beliau ingin menyebutkan contoh bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tawadhu, yang mana tawadhu itu adalah lawan kata daripada sombong. Artinya Imam Bukhari ingin mengajarkan, setelah tadi pada hadis yang pertama disebutkan ancaman bagi orang-orang yang sombong, ajakan kepada kita agar tidak berlaku sombong. Kemudian hadis yang kedua beliau sebutkan, memberikan dan menjelaskan contoh bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat-sangat tawadhu. Beliau sangat jauh dari sifat sombong. Nah, bagaimana maksudnya hadis itu menjelaskan tentang sifat tawadhu? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Lidzikrihi al-mar'ata dunar rajul. Karena dalam hadis itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa yang biasa menarik dan mengajak bermain Rasulullah SAW itu adalah anak-anak perempuan, bukan anak laki-laki. Yang mana kita ketahui bersama sudah menjadi tabiat kita semuanya, tabiat umat manusia secara umum, anak laki-laki itu lebih dimuliakan, anak laki-laki itu lebih disayangi, anak laki-laki itu lebih dibanggakan daripada anak wanita. Kita bukan sedang menghina atau merendahkan kaum wanita, tidak. Maksudnya sudah menjadi fitrah dan tabiat manusia seperti itu. Karena anak laki-laki diharapkan nanti ketika dewasa bisa menopang kehidupan keluarganya, bisa membantu orang tuanya, bisa menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin, dan seterusnya. Maka biasanya anak laki-laki lebih dibanggakan, lebih disayangi daripada anak wanita. Lah dalam hadis ini disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa yang biasa menarik tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak beliau untuk bermain itu adalah anak-anak perempuan, anak-anak kecil perempuan. Artinya beliau begitu tawadhu, beliau tidak membedakan mau anak kecilnya laki-laki, mau anak perempuan. Jika ada yang mengajak beliau bermain, beliau mau bermain, menemani anak-anak itu untuk bermain. Masya Allah. Kita mungkin tidak bisa seperti itu. Kita seringkali merasa sombong. Jangankan anak-anak kecil, orang dewasa saja biasanya kita pilah-pilah. Jika ada yang mengundang, misalnya ada undangan walimah, undangan resepsi, atau hanya sekedar undangan makan-makan, kita biasanya membedakan. Kalau yang mengundang itu orang yang punya kedudukan, atasan kita misalnya, atau orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih terhormat dari kita, kita akan dengan semangat menghadiri undangannya, bersegera, jangan sampai terlambat, menggunakan pakaian yang terbaik. Tapi kalau yang mengundang itu hanya orang biasa, atau bahkan orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita, seringkali kita merasa nggak hadir nggak apa-apa. Ataupun kalau hadir, mungkin hanya seperlunya saja, hadir sebentar habis itu pamit. Ataupun kalau hadir tidak menyiapkan diri, artinya tidak menggunakan pakaian yang bagus. Kita hadir seadanya, pakai pakaian biasa, baju biasa, begitu, tidak perlu pakai parfum misalnya. Nah, seringkali kita demikian.
orang dewasa pun padahal dia muslim atau muslimah, saudara kita, seakidah, seiman, semanhaj. Namun seringkali kita membedakan mana yang kita hormati, mana yang kita sayangi, mana yang kita anggap rendah, mana yang tidak kita muliakan. Kita membedakan. Namun Rasul SAW tidak demikian. Beliau diajak bermain, bahkan oleh anak-anak kecil. Beliau selalu ikut mau bermain dengan mereka tanpa membedakan ini laki-laki ataupun perempuan. Bahkan padahal biasanya anak laki-laki yang lebih dimuliakan oleh kebanyakan orang. Nah, kemudian sisi penjelasan bagaimana Rasul SAW begitu tawadhu dalam hadis ini adalah ammama bilafdil ima ayyu amatin kanat, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan dalam hadis tadi menggunakan redaksi umum, yaitu anak-anak wanita kota Madinah semuanya bisa menggandeng, bisa menarik tangannya Rasulullah SAW dan mengajak beliau bermain. Anak-anak wanita Madinah, anak-anak kecil perempuan di kota Madinah. Anas bin Malik menggunakan lafaz yang umum. Artinya di situ disimpulkan berarti Rasul SAW ketika diajak bermain oleh anak-anak kecil, beliau tidak membedakan apakah ini anaknya orang kaya ataukah orang miskin. Apakah ini anaknya orang terpandang ataukah anaknya orang biasa. Beliau tidak membedakan. Dengan siapa saja beliau bisa diajak bermain. Beliau bisa menemani anaknya siapa saja tanpa membedakan anaknya si A dengan anaknya si B. Nah, ini contoh Rasulullah SAW yang mungkin kita tidak bisa, sampai sekarang kita masih sulit untuk mencontoh beliau. Bagaimana beliau sangat tawadhu. Kita seringkali ketika ada anak yang bermain ke rumah kita, misalnya ada anak kecil main dengan anak kita di rumah kita. Seringkali kita membedakan. Jika anak yang bermain dengan anak kita di rumah kita itu adalah anaknya orang yang terhormat, orang kaya, orang mulia, maka biasanya kita akan bersifat lemah lembut, ramah dengan anak itu. Ditanya, "Fulan dari mana saja?" begitu. "Sudah main apa saja hari ini? Sudah makan atau belum? Sudah mandi atau belum?" Nah, demikian biasanya yang kita lakukan. Namun yang ketika yang bermain dengan anak kita itu ternyata anaknya orang biasa, orang rendah, kita tidak mau bersifat ramah seperti itu. Tidak sama, bahkan mungkin tidak menyapanya sama sekali. Bahkan mungkin akan melarang jika anak kecil itu minta makanan atau minta minum kepada kita. Padahal mungkin dia makan minumnya hanya sedikit dan tidak seberapa. Nah, kita sering membeda-bedakan antara anaknya si A dengan anaknya si B, baik karena faktor ekonomi, baik karena faktor status sosial maupun yang lainnya. Namun Rasulullah SAW tidak seperti itu. Beliau tidak membedakan anak siapa saja, beliau berlaku tawadhu. Dengan anak siapa saja beliau mau bermain. Nah, kemudian yang ketiga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bagaimana penjelasan sisi tawadhu'nya Rasulullah SAW dalam hadis ini. Wa biqaulihi haitsu sya'at ay minal amkinah. Bahwa dalam keterangannya Anas bin Malik tadi dijelaskan, beliau itu biasa diajak oleh anak kecil bermain haitsu sya'at, kemana saja. Kemana saja sesuai dengan keinginan anak itu. Artinya, beliau tidak membedakan apakah anak ini ngajak bermainnya itu di tempat seperti ini ataupun tempat seperti apa, beliau tidak membedakan. Beliau tidak mengharuskan kalau mau main sama saya harus di masjid mainnya. Beliau tidak membedakan kalau mau main sama saya tempatnya harus yang bersih, harus yang mewah, tempatnya harus yang tersedia ini dan itu. Kalau mau main sama saya jangan ke tempat yang misalnya tempatnya orang miskin, tempat yang kotor, tempat yang berantakan. Tidak demikian. Beliau tidak membedakan tempat kemanapun mereka mengajak bermain. Yang pasti tempat itu tidak ada kemungkarannya, tempat itu tidak ada hal-hal najis misalnya. Maka beliau pun bersedia diajak bermain kemana saja, kemana saja seperti diinginkan oleh anak tersebut. Dan demikian seterusnya, masih panjang penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Intinya bahwa hadis itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab sombong. Maksudnya beliau ingin mengajarkan dan menyebutkan contoh bagi kita bagaimana Rasulullah SAW adalah
hamba Allah yang benar-benar sangat tawadhu' dan jauh dari sifat sombong. Maka kita harus menyontoh beliau. Seperti tadi, dengan siapa saja beliau bermuamalah dengan baik, di mana saja beliau bermuamalah dengan baik, kapan saja beliau selalu bermuamalah dengan baik dan tidak pernah menyombongkan diri beliau kepada siapapun dimanapun dan sedang mengerjakan apapun. Beliau tidak berlaku sombong kepada semua orang. Naam, demikian dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi pelaku sombong maupun hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berlaku tawadhu, karena tawadhu adalah lawan kata daripada kesombongan. Beliau menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama yaitu hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi berupa kesombongan. Artinya kesombongan sekecil apapun di dalam hati kita, maka bisa membuat kita terhalang untuk masuk ke dalam surga. Faqila, ada yang bertanya kepada beliau, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kan kita itu suka jika bajunya bagus, sendal alas kakinya bagus, kita suka memiliki baju baru, baju bagus, baju yang bersih, baik, harum. Kita suka memiliki alas kaki yang baru, yang bagus, yang bersih. Maksud dari pertanyaan ini adalah bahwa apakah ketika kita merasa senang, merasa nyaman dengan baju baru dan bagus, dengan alas kaki baru dan bagus, dan dengan segala apa yang kita miliki itu, apakah itu termasuk kesombongan yang membuat kita itu terhalang untuk masuk ke dalam surga? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tadi kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama menjelaskan tentang ancaman bagi pelaku kesombongan. Mereka tidak masuk surga dengan penjelasan seperti yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian di situ ada keterangan bahwa ketika kita merasa senang, merasa nyaman, merasa puas dengan yang kita miliki, baik seperti yang dicontohkan dalam hadis tadi, pakaian yang baik, yang baru, yang bagus, yang bersih, alas kaki pun demikian, ataupun tempat tinggal, ataupun kendaraan. Jika kita merasa senang, merasa nyaman dengan apa yang kita miliki tersebut, ternyata itu tidak termasuk kesombongan. Artinya bukan berarti ketika kita dilarang sombong itu kemudian kita dilarang memiliki hal-hal yang bagus. Tidak demikian. Kita boleh saja memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, kemudian baju yang baru, makanan yang enak. Boleh, semuanya boleh kita miliki dan boleh kita nikmati. Selama dengan memiliki itu semuanya kita tidak melakukan dua hal. Tidak membuat kita meremehkan orang lain dan tidak membuat kita menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Nah, maka harus dibedakan antara kesombongan dengan kesenangan yang halal dan mubah untuk kita miliki bersama. Nah, seperti dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Adapun jika dengan memiliki rumah mewah, rumah megah, kendaraan mewah dan seterusnya, itu membuat kita melakukan dua hal, yaitu meremehkan orang lain dan menolak kebenaran, barulah itu yang disebut dengan kesombongan. Namun jika tidak demikian, maka itu bukan termasuk kesombongan yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dengan ancaman bagi pelaku kesombongan,
dan ajakan untuk berlaku tawadhu, yaitu dari Thauban radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata wa huwa bari'un minal kibri wal ghululi wad dain dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dunia dan dia berlepas diri, dia bersih, dia tidak memiliki kibar, tidak memiliki sifat sombong, wal ghulul, dia tidak mencuri harta rampasan perang atau dia tidak berkhianat, wadain, dan dia tidak memiliki tanggungan hutang, maka dia akan masuk surga. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, siapa yang meninggal dunia dan dia terbebas dari 3 hal. Dia terbebas dari kesombongan, dia terbebas dari ghulul, yaitu mencuri harta rampasan perang atau pengkhianatan, dia terlepas dari sifat berkhianat, dan yang ketiga, dia terbebas dari hutang, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimallahul jami'. Naam. Di situ hadis itu mengabarkan kepada kita bahwa tiket masuk surga kita harus terbebas dari 3 hal. Yang kita bahas sekarang adalah kita harus terbebas dari kesombongan agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kesombongan ini benar-benar penyakit yang mengerikan. Bahkan menjadi maksiat yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah di alam semesta ini, yaitu dilakukan oleh iblis. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia menolak karena dia menyombongkan diri. Itulah maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan, ingatlah ketika kami mengatakan kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat itu sujud kepada Adam seperti diperintahkan oleh Allah. Illa iblis, kecuali iblis, dia tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Aba, dia enggan, wastakbar, dan karena dia merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk makhluk yang kafir, yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kesombongan itu adalah ciri-cirinya iblis. Ciri karakter dasarnya iblis itu adalah memiliki sifat sombong. Makanya kita sebagai muslim dan muslimah benar-benar harus terbebas dari sifat sombong ini agar kemudian bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sifat sombong berarti memiliki karakter dan ciri-ciri iblis, maka nanti tempat kembalinya pun juga akan bersama dengan iblis. Wal'iyadu billahi min dzalik. Nah. Kemudian yang ketiga, hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dan merofakkan perkataan beliau ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawadha'a lillahi darajatan rafa'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alahu Allahu fi a'lal 'illiyyin. Siapa saja yang tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala 1 derajat, maka Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Siapa yang bertawadhu kepada Allah atau siapa yang bertawadhu demi menjalankan perintah Allah, maka Allah akan mengangkatnya 1 derajat hatta yaj'alahu fi a'lal 'illiyyin, sampai-sampai Allah akan menjadikannya sebagai orang yang menempati tempat yang paling tinggi. Kita mengetahui tempat kembali kita di dalam surga itu bertingkat-tingkat. Orang yang tawadhu kepada Allah, dia merendah 1 derajat, namun Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Bahkan bisa jadi Allah menjadikannya orang yang menempati tempat kembali yang paling tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebaliknya, wa man takabbara 'ala Allahi darajatan wada'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alahu fi asfali safilin.
Sedangkan orang yang sombong kepada Allah 1 derajat saja, maka Allah justru akan merendahkannya 1 derajat, dan bahkan bisa jadi Allah akan menempatkannya di tempat kembali yang paling rendah. Neraka juga bertingkat-tingkat. Semakin ke bawah semakin panas dan semakin berat siksaannya, dan orang yang sombong akan bisa ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling bawah. Waliyadzubillahi min dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahul jami'. Naam. Hadis yang terakhir disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dengan ancaman bagi pelaku kesombongan dan ajakan untuk berlaku tawadhu', yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha awha ilayya an tawadhu'." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu. Maksudnya Allah memerintahkan kepadaku agar mengajarkan kepada kalian berlaku tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad, sehingga tidak boleh ada orang yang melampaui batas, ada orang yang mendolimi orang lainnya. Tidak boleh dan tidak dibenarkan seseorang mendolimi, merampas hak orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimin dirahmati oleh Allah, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan sifat sombong. Kita membahas tentang definisi sombong, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kita membahas pula tentang bagaimana Rasulullah SAW mengancam bagi orang-orang yang sombong dengan ancaman yang mengerikan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan dalam hadis-hadis yang terakhir kita bacakan tadi, bisa jadi ditempatkan di neraka yang paling bawah. Waliyadzubillahi min dzalik. Kemudian beliau juga menjelaskan janji yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang tawadhu, yang merendahkan dirinya kepada Allah dan tidak berlaku sombong kepada orang lain, yaitu Allah akan memuliakannya. Orang yang tawadhu justru akan dimuliakan oleh Allah, bahkan bisa jadi ditempatkan di tempat kembali yang tertinggi di dalam surga. Kemudian kita juga telah membaca tadi bagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau sangat jauh dari sifat sombong. Beliau begitu tawadhu kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bahkan kepada anak-anak kecil, beliau pun mau diajak bermain tanpa membedakan anaknya siapa, tanpa membedakan tempatnya di mana, tanpa membedakan laki-laki maupun wanita. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong dan mewahyukan, memudahkan kita, membimbing kita, memberi taufik untuk memiliki sifat tawadhu. Karena sesungguhnya kesombongan itu penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Seperti kita baca tadi, sombong adalah ciri-ciri iblis, dan bahaya dari itu bahwa sombong itu bisa membuat kita terhalang dari hidayah. Kesombongan bisa membuat kita terhalang untuk mendapatkan hidayah dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Dalam surat Al-A'raf. Aku akan menjauhkan orang-orang yang sombong di dunia dari ayat-ayatku. Aku akan menjauhkan orang-orang yang sombong di dunia ini untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk ayat-ayatku, firman-firmanku. Masya Allah. Maka sungguh benar-benar berbahaya. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberi taufik untuk dijauhkan dari sifat sombong dan diberi sifat tawadhu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita, dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.